Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Islam, mempercayai keberadaan akhirat termasuk dalam rukun iman. Ini diawali saat seseorang mengalami kematian. Dirinya harus menjawab pertanyaan di alam kubur dengan mengetahui apa yang dimaksud serta apa saja pertanyaan di dalamnya. Diharapkan umat Islam dapat mempersiapkan bekal sebaik mungkin mulai saat ini. Pertanyaan-pertanyaan di alam kubur akan ditanyakan oleh kedua malaikat yang memiliki tugas menanyai ruh atau orang yang telah meninggal dunia, yaitu malaikat yang bernama Munkar dan juga malaikat Nakir. Setiap manusia akan selesai dengan urusannya di dunia dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum ditentukan syurga atau neraka untuknya, disebutkan manusia mesti menjawab lebih dahulu pertanyaan-pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir di alam kubur seputar ketaatan dan juga keimanannya selama dia hidup di dunia. Datangnya malaikat di alam kubur pun sesuai dengan amalan manusia semasa hidup. Jika manusia termasuk dalam golongan penuh dosa, malaikat akan datang dengan kemarahan. Namun juga sebaliknya, jika manusia memiliki iman tinggi terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat pun turut bersukacita kepadanya. Tentu semua umat muslim ingin mendapatkan perlindungan setelah meninggal dunia. Untuk itu, maka berikut di video kali ini akan kita bahas beberapa amalan yang dapat membantu menyelamatkan manusia dari siksa pertanyaan di alam kubur, yaitu pertanyaan dua malaikat, Munkar dan juga Nakir. Maka simak video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat dan menjadi ilmu bagi kita semua untuk kita amalkan ke depannya. Inilah beberapa amalan yang dapat meringankan kita agar bisa menjawab pertanyaan malaikat dan Nakir di alam kubur gelap. Nomor 1, banyak berzikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kepada seluruh manusia untuk hanya menyembah dan mengingat kepadanya. Salah satu caranya dengan memperbanyak membaca tasbih ataupun berzikir, baik usai salat maupun saat melakukan aktivitas lainnya. Selain sebagai wujud keimanan dan mengesahkan Sang Pencipta, umat muslim ketika di alam kubur pun akan mendapat pertanyaan pertama, yakni Man Rabbuka? Siapa Tuhanmu? Bila semasa hidup seseorang sering berzikir dengan sepenuhnya hati mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata, niscaya akan mendapat kelapangan dan dimudahkan menjawab pertanyaan tersebut. Nomor 2, menjaga salat 5 waktu. Adapun pertanyaan selanjutnya dari dua malaikat di alam kubur kelak, yaitu Ma dinuka? Apa agamamu? Pertanyaan tersebut hanya golongan umat muslim yang tidak pernah meninggalkan salat 5 waktulah yang dapat menjawab dengan tepat. Hal tersebut lantaran salat merupakan salah satu rukun Islam, menjadi sarana mendekatkan diri kepada Sang Pencipta serta mengingat Ka'bah sebagai kiblatnya. Dikutip dari kitab Hidayatul Murid oleh Syekh Ibrahim Al-Laqqani, orang yang suka menyendiri dalam rangka meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga menjauhi keriuhan dunia, ialah orang yang terhindar dari pertanyaan di alam kubur. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan umatnya untuk selalu menjaga kelengkapan salat, sebab salat menjadi penolong atas pertanyaan Aina kiblatuka? Di mana kiblatmu? Serta amalan yang pertama kali dihisab nanti di yaumil qiyamah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka amalan yang kedua agar kita ringan dan terbebas ataupun kita bisa menjawab dari siksa kubur ataupun dari pertanyaan malaikat di alam kubur, yaitu menjaga salat 5 waktu, karena salat adalah tiangnya agama dan salat adalah amal pertama kali
dan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumil qiyamah. Nomor 3, sering bersolawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan di alam kubur selanjutnya yakni man nabiyuka? Siapa nabimu? Umat muslim yang sering bersolawat untuk Rasulullah SAW tentunya dapat dengan mudah menjawabnya. Sebagaimana diwahyukan dalam surah Al-Ahzab ayat 56. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat bersolawat untuk Nabi Muhammad. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkan salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Maka dengan rutin bersolawat kepada baginda Rasul, nama Rasulullah SAW akan selalu terpatrik di hati dan benak kita, yang akan menjadi penolong kelak di alam kubur ketika dua malaikat mempertanyakan kepada kita, man nabiyuka? Siapa nabi kita? Maka kita dapat dengan lancar menjawab, Muhammad Nabi. Muhammad adalah nabiku. Nomor 4, mempelajari dan juga mengamalkan kitab suci Al-Quran. Al-Quran sebagai petunjuk hidup umat muslim akan menjadi penolong di akhirat kelak, dengan catatan gemar mempelajari dan mengamalkannya. Karena di alam kubur malaikat Munkar dan juga Nakir pun akan mengajukan pertanyaan, ma kitabuka? Apa nama kitabmu? Diriwayatkan Bazar dalam kitab La'ali Masnunah, ketika mukmin yang meninggal dunia dikafani, datang seseorang dalam wujud tampan dan berdiri di antara dada dan juga kain kafan. Lalu orang tersebut berkata kepada mukmin di alam kubur, aku adalah Al-Quran yang kadang kamu baca dengan suara keras dan kadang lirih. Jangan khawatir, setelah menghadapi pertanyaan malaikat ini, kamu tidak akan mengalami kesulitan selanjutnya. Untuk itu, dekat dengan Al-Quran dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari sudah menjadi kewajiban bagi umat muslim. Selain agar terhindar dari mara bahaya, juga didekatkan dengan kebaikan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nomor 5, menjaga tali silaturahmi dengan sesama umat muslim. Pertanyaan terakhir yang diajukan malaikat Munkar dan juga Nakir adalah tentang man ikhwanuka? Siapa saudaramu? Sebagaimana hadis riwayat dari Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda, wahai manusia, tebarkanlah salam, berilah makan, sambunglah tali persaudaraan, tunaikanlah sholat di malam hari ketika manusia terlelap, maka niscaya kalian akan masuk surga dengan selamat. Hadis tersebut dimaksudkan agar semasa hidup sesama umat muslim mesti menjaga tali silaturahim, saling menolong saat dalam kesulitan, dan menjauhkan diri dari perbuatan mengunjing. Karena sesama umat muslim ialah persaudaraan. Tiada perbedaan di mata Allah Subhanahu wa taala selain ketakwaan terhadapnya. Dengan begitu niscaya akan mudah melalui pertanyaan di alam kubur ketika malaikat menanyakan kepada kita, man ikhwanuka? Kita akan menjawab, al-muslimuna wal muslimati ikhwani. Orang muslimin dan juga orang muslimat adalah saudara-saudaraku. Dilansir dari NU Online, Rasulullah SAW bersabda bahwa ketika seseorang telah dibaringkan di alam kubur dan para pengantar telah meninggalkannya, malaikat Munkar dan Nakir segera mendatanginya. Keduanya akan memberi pertanyaan di alam kubur yang harus dijawab oleh semua manusia. Adapun pertanyaannya yakni, siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Dalam beberapa riwayat dikatakan ketiga pertanyaan pokok tersebut diikuti dengan 3 pertanyaan berikutnya, sehingga berjumlah 6 pertanyaan yang ditanyakan kepada si ahli kubur tersebut.
Adapun pertanyaan keenam tersebut adalah Marrabbuka, siapa Tuhanmu? Madinuka, apa agamamu? Man nabiyuka, siapa nabimu? Ma kitabuka, apa kitabmu? Aina kiblatuka, di mana kiblatmu? Dan man ikhwanuka, siapa saudara-saudaramu? Namun meski keenam pertanyaan tersebut sepertinya mudah untuk dijawab, nyatanya semua bergantung pada amal masing-masing orang semasa hidupnya. Perlu dipahami bahwa orang-orang atau ruh yang menerima pertanyaan ini adalah mereka yang telah dewasa dengan balik sebagai ukuran minimalnya. Hal ini dijelaskan dalam kitab Busyral Karim karya Syekh Sa'id bin Muhammad Ba'ashin yang berbunyi, dalam kitab tersebut tertulis, pertanyaan malaikat di kubur berlaku bagi setiap mukallaf kecuali orang yang dibebaskan. Mereka yang dibebaskan misalnya para nabi, syuhada, siddiq, penjaga di perbatasan daerah musuh, wafat karena sakit perut, orang yang melazimkan bacaan surat Tabarak dan Al-Muluk atau Hamim As-Sajadah setiap malamnya. Mereka yang mati diserang penyakit sampar ataupun ta'un, atau mereka yang wafat hari Jumat. Demikian berlaku bagi orang mati syahid. Demikian disebutkan oleh Al-Qurtubi. Orang yang tidak diinterogasi malaikat tidak terkena siksa kubur. Setiap orang mukmin meski pelaku maksiat akan ditunjuki untuk menjawab meski tergagap. Hal tersebut mesti harus dia jawab. Begitulah kata Syekh Sa'id bin Muhammad Ba'ashir dalam kitab Busyral Karim. Sahabatku semua, itulah beberapa amalan yang telah kami sebutkan di atas yang akan membantu menyelamatkan umat muslim dari pertanyaan dua malaikat di alam kubur. Maka selagi masih ada waktu dan diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yuk sama-sama jangan malas untuk melaksanakannya perlahan-perlahan secara rutin hingga terbiasa. Tentu dibarengi dengan amalan-amalan lainnya juga, seperti sedekah dan berbakti kepada orang tua juga. Hal tersebut menjadi amalan pengikut bagi amalan utama yang telah kami sebutkan di atas, agar kita bisa menjawab pertanyaan di alam kubur dari dua malaikat tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.